Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang elektronika analog. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan titik kerja transistor pada pembiasan transistor, yaitu bias emitor. Kita akan coba analisa rangkaian yang diberikan, yaitu pembiasan transistor bias emitor. Bagaimana cara kita menggambarkan titik kerja transistor, yaitu pada pembiasan emitor? Yang pertama, kita akan mencoba untuk menggambarkan garis beban DC dari transistor tersebut. Pada kondisi cut off, arus yang mengalir dari kolektor ke emitor ini sama dengan 0, atau tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Ini adalah kondisi cut off, sehingga IC sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika arus kolektor ini sama dengan 0, maka tegangan di VCE ini sama dengan tegangan VCC. Maka VCE sama dengan 12 volt. Ini adalah titik cut off pada pembiasan transistor, yaitu bias emitor. Maka didapatkan titik cut off, yaitu di mana VCE ini sama dengan 12 volt, kemudian IC-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita akan analisa transistor dalam keadaan saturasi. Pada titik saturasi, agar transistor ini mengalirkan arus maksimum, maka VCE ini harus bernilai 0. VCE sama dengan 0. Sedangkan arus kolektor ini adalah arus IC maksimum. Sehingga kita bisa dapatkan IC itu sama dengan VCC dibagi R2 ditambah dengan R3. Kita masukkan nilainya, IC sama dengan VCC adalah 12 volt dibagi dengan 470 ditambah dengan 100 sama dengan 570, sehingga didapatkan nilai IC sebesar 21 mA. Ini adalah nilai IC maksimum ketika transistor ini dalam keadaan saturasi. Kita gambarkan titik saturasi di mana IC adalah IC maksimum sebesar 21 mA, sedangkan VCE-nya sama dengan 0. Kemudian kita tarik garis beban DC yang menghubungkan antara titik saturasi dengan titik cut off. Demikian rekan-rekan sekalian cara menggambarkan garis beban DC transistor. Kemudian selanjutnya, setelah kita gambarkan garis beban DC pada transistor, yaitu pada pembiasan emitor, selanjutnya kita akan analisa pada loop 1, yaitu untuk mencari nilai dari IB. Untuk mencari titik kerja transistor, yaitu pada loop 1, yaitu mencari IB, maka berlaku hukum Kirchhoff tegangan, yaitu sigma tegangan sama dengan 0. Sehingga nilai VBB ini bisa dirumuskan dengan jumlah dari VR1 ditambah dengan VBE, kemudian ditambah dengan R3. VBB sama dengan VR1 ditambah VBE ditambah VR3. VR1 adalah tegangan pada R1, yaitu R yang terhubung dengan basis. Kemudian VR3 adalah tegangan pada R yang dihubungkan dengan kaki emitor. Berdasarkan hukum Ohm, tegangan adalah arus dikalikan dengan hambatan, sehingga VR1 ini sama dengan IB dikali R1. Kemudian VR3 adalah IE dikali dengan R3. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa nilai IC itu sama dengan beta DC kali dengan IB, sehingga kita bisa turunkan rumus dari persamaan itu, yaitu IC sama dengan beta DC kali IB, IB sama dengan IC dibagi beta DC. Kemudian nilai IE adalah IC ditambah dengan IB. Karena IB ini sangat kecil, maka dalam perhitungan untuk mencari nilai IB pada pembiasan emitor ini dianggap bahwa IE itu sama dengan IC, sehingga kita bisa masukkan nilai persamaan ini, yaitu IE sama dengan IC ke dalam persamaan. VBB dikurangi VBE sama dengan IB dikali R1 ditambah IE ini sama dengan IC, kita ganti IE dengan IC, maka didapatkan IC dikali R3. Kemudian kita masukkan nilai dari VBB, yaitu 5 volt dikurangi VBE, yaitu tegangan barier pada transistor untuk jenis silikon, yaitu 5 dikurangi 0,7 sama dengan IB dikali R1 ditambah IC. IC adalah beta DC kali IB, maka kita masukkan, kita ganti IC dengan beta DC kali IB dikali R3, sehingga didapatkan nilai 4,3. IB ini kita keluarkan, maka di sini
muncul persamaan baru IB dalam kurung R1 ditambah beta DC kali R3. Kita masukkan nilainya, maka didapatkan 4,3 sama dengan IB R1 adalah 100 kilo, kita masukkan 100 kilo ohm, ditambah beta DC adalah 300 dikalikan R3 adalah 100 ohm, sehingga didapatkan nilai 4,3 sama dengan IB dikali 100K ditambah 30K, yaitu 300 kali 100. Kita pindahkan IB, maka persamaan menjadi IB sama dengan 4,3 dibagi 100 ditambah 30, yaitu 130K. Nilai IB yaitu 4,3 volt dibagi 130K, maka didapatkan nilai IB yaitu sama dengan 33 mikroampere. Setelah kita dapatkan nilai IB, maka selanjutnya kita akan analisa pada loop 2, yaitu untuk mencari nilai VCE. Pada loop 2 ini juga berlaku hukum Kirchhoff tegangan, yaitu tegangan yang mengalir pada loop tertutup sama dengan 0. Sehingga nilai VCC ini bisa dirumuskan, yaitu VCC sama dengan jumlah dari VR2 ditambah dengan VCE ditambah dengan VR3. Dengan memindahkan VCE ke ruas kiri, maka didapatkan rumus VCE sama dengan VCC dikurangi VR2 ditambah dengan VR3. Kita masukkan nilainya, yaitu VCE sama dengan VCC adalah 12 volt dikurangi VR2 berdasarkan hukum Ohm, tegangan adalah arus dikali dengan tahanan, sehingga VR2 itu sama dengan IC dikali R2 ditambah VR3 adalah IE dikali dengan R3. Karena IE ini nilainya sama dengan IC, maka di sini IE diganti dengan IC, didapatkan nilai yaitu IC dikali R3. Kemudian kita keluarkan nilai IC, sehingga didapatkan persamaan VCE sama dengan 12 volt dikurangi IC dikali R2 ditambah dengan R3. Untuk mencari nilai IC ini kita gunakan rumus beta DC. IC sama dengan beta DC kali IB. Kita masukkan nilai dari beta DC adalah 300 dikali dengan IB yaitu 33 mikroampere. Didapatkan nilai IC sama dengan 9900 mikroampere. Kita konversi ke miliampere menjadi IC sama dengan 9,9 miliampere. Kemudian hasil perhitungan dari IC yaitu beta DC kali IB ini kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga didapatkan nilai 12 volt dikurangi IC yaitu 9,9 miliampere dikali R2 ditambah dengan R3 yaitu 100 ohm. Maka didapatkan nilai VCE sama dengan 12 volt dikurangi 9,9 miliampere, 470 ditambah 100 adalah 570. Didapatkan nilai VCE sama dengan 12 volt dikurangi 9,9 miliampere dikali 570 ohm yaitu 5,6 volt. Maka tegangan VCE adalah 6,4 volt. Dari loop ini maka kita bisa ketahui tegangan VCE adalah 6,4 volt. Kita gambarkan titik kerja transistor, yaitu dengan memasukkan nilai IC sebesar 9,9 miliampere, kemudian kita tarik ke nilai VCE yaitu 6,4 volt, maka didapatkan titik kerja dengan arus basis yaitu 33 mikroampere. Ini adalah titik kerja transistor dengan tegangan bias basis yaitu 5 volt pada pembiasan emitor. Demikian rekan-rekan sekalian, yaitu cara menggambarkan titik kerja transistor pada pembiasaan transistor yaitu bias emitor. Selanjutnya kita akan coba simulasikan hasil perhitungan kita pada software simulasi untuk melihat keakuratan dari perhitungan yang kita lakukan. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan hasil dari perhitungan kita, yaitu titik kerja transistor berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan. Maka titik kerja transistor ini berada di antara daerah saturasi dan daerah cut off, yaitu di mana arus basis adalah 33 mikroampere, kemudian IC sama dengan 9,9 miliampere dengan VCE yaitu 6,4 volt. Kita simulasikan dengan memberikan tegangan pada basis yaitu sebesar 5 volt, kita naikkan. Tegangan basisnya adalah 5 volt. Maka didapatkan di sini arus basis adalah 32,6 mikroampere. Kemudian arus
kolektor yang mengalir yaitu 10,3 miliampere, kemudian VCE sama dengan 6,14 volt. Dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa perhitungan yang kita lakukan ini sudah mendekati nilai akurat, yaitu didapatkan VCE adalah 6,4 volt sesuai perhitungan, sedangkan dalam simulasi yaitu 6,14 volt. Kemudian arus kolektornya adalah 9,9 miliampere pada simulasi yaitu 10,3 miliampere. Kemudian arus basisnya adalah 33 mikroampere, sedangkan dalam simulasi yaitu 32,6 miliampere. Demikian rekan-rekan sekalian tutorial pada kali ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana mencari titik kerja transistor. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.